Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardana Putra Siawan dengan NRP 28. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai salah satu topik analisis regresi linier, yaitu mengenai pengujian parameter regresi. Nah, sebelum masuk itu dijelaskan dahulu untuk secara umum regresi linier sendiri merupakan metode yang digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat, atau melihat hubungan antara X dengan Y, seperti itu. Lalu untuk uji parameter sendiri, ini adalah langkah selanjutnya dari regresi linier, yaitu menguji parameter regresi. Nah, pengujian ini digunakan untuk melihat suatu hipotesis yang telah diajukan itu dapat diterima atau ditolak, sehingga ketika suatu data dianalisis dengan regresi linier, tahap selanjutnya yaitu membuat hipotesis, di mana nanti hipotesis itu akan diuji parameternya apakah dapat diterima ataukah ditolak hipotesis tersebut. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke rumus. Untuk rumus sendiri, yang pertama pastinya setelah dianalisis didapatkan dugaan model regresi atau model regresinya seperti ini. Nah, setelah didapat itu kita dapat menguji parameternya. Di sini dapat dilihat di model regresi. Variabel yang berpengaruh di sini adalah beta 1 karena diikuti oleh variabel X, sehingga yang membuat perbedaan yaitu ada pada beta 1-nya. Nah, maka dari itu kita akan menguji T untuk parameter beta 1. Ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis terlebih dahulu. Seperti contoh, ini adalah hipotesis 0, beta 1 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya X tidak berpengaruh terhadap Y. Lalu hipotesis kedua, kita namakan hipotesis 1, beta 1 tidak sama dengan 0. Artinya X berpengaruh terhadap Y. Ini adalah dua hipotesis yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu menguji statistik, yaitu dengan cara rumus seperti ini. T hitung sama dengan B1 dibagi SE B1. Sementara untuk rumus SE B1 nya sendiri yaitu adalah seperti ini. Akar dari sigma YI dikurangi YI duga kuadrat dibagi dengan banyaknya data dikurangi dengan 2, lalu dikali dengan sigma XI minus X bar kuadrat. Setelah ditemukan T hitungnya, kita akan masuk ke langkah selanjutnya yaitu kriteria penolakan H0. Nah, di sini kriterianya sebagai contoh adalah tolak H0 jika T hitung, hasil dari T hitung ini lebih besar dari T alfa per 2 N-2. Nah, di sini ini merupakan alfa di sini merupakan batas kesalahan maksimum yang nantinya nilainya didapat dari tabel T. Nah, setelah itu dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus atau contoh soal. Nah, di sini saya sudah ambil contoh soal atau studi kasus, yaitu data dari pengaruh usia mobil terhadap harga jual mobil. Untuk datanya adalah seperti ini. Terdapat 11 data. Terdapat keterangan usia mobil dan harga jual mobil dalam bentuk $100. Ini adalah datanya. Lalu saya buat tabel baru di sebelah kanannya. Di sini adalah Y duga, di mana Y duga ini merupakan hasil ketika kita masukkan ke model regresinya. Tentu saja sebelum dari itu kita sudah melakukan analisis regresi linearnya dan didapatkan dugaan model regresinya seperti ini. Y duga sama dengan 195,47 dikurangi 20,26.
Nah, ini yang rumus ini akan menghasilkan nilai dan ditaruh di kolom ini Y duga, sehingga setiap nilai X dimasukkan ke rumus ini dan dituliskan di kolom ini sesuai dengan usia mobilnya. Nah, setelah itu kita cari YI minus YI duga kuadrat. Dengan hanya tinggal mengurangi saja YI nya dikurangi dengan YI duga, lalu dikuadratkan dan ketemu hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu lanjut, yang kolom kanannya adalah X dikurangi X bar kuadrat. Nah, X bar sendiri ini merupakan rata-rata dari usia mobil. Ini sudah saya hitung juga total, ada total dan juga ada rata-ratanya. Dimasukkan dan didapatkan hasil seperti ini. Nah, tiga tabel ini digunakan untuk apa? Untuk nantinya bisa menghitung SE. Nah, setelah itu saya lanjut dulu. Maka langkah awalnya yaitu yang pertama kita membuat hipotesis. 1. Hipotesis H0 sama dengan 0, artinya usia mobil tidak berpengaruh terhadap harga jual mobil. Lalu yang kedua adalah hipotesis satunya, hipotesis yang kedua, H1 tidak sama dengan 0, artinya usia mobil berpengaruh terhadap harga jual mobil. Nah, setelah kita menentukan hipotesis, kita dapat melakukan uji statistik. Yang kedua, kita lakukan uji statistik. Uji statistik. Rumusnya adalah T hitung sama dengan B1 dibagi SE B1. Nah, sebelum itu kita cari SE B1 nya dulu. Rumusnya tadi adalah akar sigma YI minus YI dugaan dikuadrat dibagi dengan banyak data dikurangi 2 dikalikan dengan sigma X dikurangi X bar kuadrat. Nah, fungsi dari tabel yang kita buat tadi adalah untuk menghitung SE ini. Sigma YI minus YI dugaan kuadrat dapat diketahui sigmanya adalah 1423,5323. Kita masukkan 1423,5323 dibagi dengan banyaknya data adalah 11 kurangi 2 adalah 9 dikalikan dengan sigma XI minus X bar kuadrat XI minus X bar kuadrat, maka sigmanya 20,1818 20,1818. Lalu kita operasikan, saya sudah hitung, ketemunya adalah 2,8. Nah, setelah
mendapatkan nilai SE B1 nya, kita kembali ke rumus awal. T hitung sama dengan BI SE B1. Nah, B1 nya ini 20,26 adalah B1. Di rumusnya adalah Y sama dengan B0 ditambah B1X. Seperti ini. Maka 20,26 merupakan B1. Kita masukkan 20,26 dibagi dengan 2,8 dan ditemukan hasilnya adalah 7,236. Ini ada T hitung. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah nomor 3, yaitu merupakan kriteria penolakan. Oke. Nah, tadi kita sudah buat adalah tolak H0 jika T hit lebih besar dari T alfa per 2 N minus 2. T hitnya tadi sudah ditemukan 7,236. Kita cari T alfa per 2 nya. Nah, T alfa per 2 nya di sini saya menggunakan alfa 0,05. Maka 0,05 bagi 2 untuk banyak data adalah tadi 11 kurangi 2 adalah 9. Nah, nilai dari ini sama dengan T 0,025 9. Nah, nilai dari ini dapat dicari dari tabel T dan ditemukan nilainya adalah 2,262. Nah, nilai ini merupakan nilai titik kritis dan didapatkan dari T tabel. Nah, setelah itu kita masukkan saja tolak H0 jika T hitnya ada 7,236 lebih besar dari 2,262. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Kesimpulan dari kriteria penolakan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa T hit lebih besar dari T per 2 N minus 2, sehingga karena benar 7,236 lebih besar dari 2,262, maka dapat disimpulkan hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Sehingga kesimpulannya adalah kita dapat lihat hipotesis nolnya adalah usia mobil tidak berpengaruh terhadap harga jual mobil, ditolak. Maka H1 yang diterima adalah usia mobil berpengaruh terhadap harga jual mobil. Dapat ditarik kesimpulan sehingga dari uji parameter di atas dapat disimpulkan bahwa tahun usia mobil memberikan pengaruh terhadap harga jual mobil. Nah,
Ini adalah kesimpulannya dari studi kasus yang di atas. Sehingga uji parameter ini merupakan pengujian yang digunakan untuk dapat mengetahui hipotesis mana yang dapat diterima dan hipotesis mana yang dapat ditolak berdasarkan dari data yang telah diambil atau data yang telah dianalisis regresi sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.